Mangga Teh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, Presiden OSPAI Al-Istiqomah, Kang Abdul Aziz, dan yang terhormat juga Wakil Presiden OSPAI Al-Istiqomah, Kang Nurul Muhsinin, juga Sekretaris Jenderal OSPAI Al-Istiqomah, Mas Andri Kurniawan, beserta jajaran kepengurusan OSPAI Al-Istiqomah masa hikmat 2020-2021. Akang teteh mohon ini ya, nyuhunkeun widina kangge abi mandu forum ieu. Ya. Selamat malam Akang teteh, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Malam teteh. Salam Luar biasa. sunnah teh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah baluti kita dengan nikmat sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah atas kehendak Allah Amin. di tengah-tengah masa pandemi ini kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa menimba ilmu bersama-sama, walaupun mungkin hanya bertatap muka via layar kaca masing-masing aja ya, Kang. Namun mudah-mudahan tidak akan mengurangi keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Amin. Nah, agenda kita pada malam hari ini ialah pelatihan kesekretariatan OSPAI Al-Istiqomah masa hikmah 2020-2021. Untuk itu, untuk memulai rangkaian kegiatan ini, mari sama-sama kita membaca basmalah dengan harap mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan ini menjadi maslahat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Nah, rangkaian kegiatan ini akan diawali oleh sambutan dari Sekretaris Jenderal OSPAI Al-Istiqomah, yakni Mas Andri Kurniawan. Kepadanya waktu dipersilahkan, Mas, mangga. Baik, cek. Terdengar suara saya? Ya, terkenal. Kurang, Kang, kurang terdengar. Oke, bentar ya. Sekarang terdengar? Terdengarkan jelas. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden Al-Istiqomah Kang Muhammad Abdul Aziz serta Wakil Presiden Kang Nurul Muhsinin beserta jajaran pengurus Al-Istiqomah yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita semua, siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Kang Tete yang berbahagia, selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tergabung di dalam agenda OSPA ya, Kabinet Al-Istiqomah, yaitu pelatihan administrasi kesekretariatan. Nah, kenapa sih pelatihan administrasi kesekretariatan ini diadakan gitu? Nah, agenda ini diadakan karena ada beberapa keresahan ya tentunya. Nah, yang pertama itu dilihat dari kurangnya pemahaman santri ya, terkhusus para sekretaris OSPAI pusat, wilayah dan UKS tentang kesekretariatan tersendiri itu. Nah, terus selanjutnya itu dirasa tata kelola administrasi, manajemen administrasi kesekretariatan OSPA itu kurang baik gitu, kurang tertata rapi, tersusun rapi. Jadi hal itu yang menjadi keresahan sehingga diadakannya agenda pelatihan administrasi kesekretariatan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah mensukseskan ya agenda pelatihan ini. Terus tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sekretaris yang sudah memenuhi undangan
dari Sekretaris Jenderal ya untuk hadir dalam pelatihan administrasi kesekretariatan. Akang Teteh yang berbahagia, insya Allah pelatihan administrasi kesekretariatan ini yaitu akan dihadiri oleh pemateri yang sangat luar biasa yang tentunya berpengalaman ya di bidang kesekretariatan. Apalagi ini adalah alumni OSPAI gitu ya. Nah, beliau adalah Sekretaris Jenderal Kabinet Al-Harokah. Siapa lagi kalau bukan nanti dibacain CV-nya oleh Teh Asri. Seperti itu ya. Saya harap Akang Teteh, para sekretaris bisa mengikuti, bisa mengambil ilmunya dari Kang Asep ini dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai kesekretariatan di administrasi OSPAI, pusat, wilayah, dan UKS. Juga saya memohon maaf apabila ada kekurangan ya dari tim pelatihan administrasi kesekretariatan. Seperti itu ya sambutan dari saya Teh Asri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Nah, baik Akang Teteh, tema forum pada malam hari ini ialah mewujudkan santri yang teratur dalam administrasi. Dengan topik bahasan yang pertama, pokok bahasan yang pertama yakni kita akan membahas mengenai bagaimana administrasi kesekretariatan secara umum, kemudian membahas mengenai bagaimana manajemen administrasi. Selanjutnya, lebih spesifik lagi, kita akan membahas mengenai bagaimana administrasi kesekretariatan OSPAI. Nah, yang tentunya akan disampaikan oleh seseorang yang memang ahli dalam bidangnya nih, Kang Teh. Nah, beliau adalah Kang Asep Nugraha S.Hum. Nah, Kang Asep Nugraha ini merupakan Sekjen OSPAI Al-Harokah, berarti sekitar tahun 2017 ya Kang ya, kurang lebihnya. Nah, oke deh, langsung aja ya. Nah, Kang Asep Nugraha ini merupakan seorang yang memang Allah anugerahi berbagai kemampuan profesional skill yang dimiliki beliau. Di antaranya ini yang pertama, beliau merupakan seorang kaligrafer Arab, kemudian beliau juga seorang penerjemah Arab, lalu beliau juga seorang desainer grafis, dan beliau juga seorang desainer website, lalu beliau juga seorang video animator. Jadi mungkin bagi Akang Teteh sekalian yang mungkin sudah merencanakan pernikahan di tengah-tengah pandemi dan ingin membuat undangan digital atau undangan virtual, nah bisa banget nih langsung menghubungi ke Kang Asep Nugraha ini gitu ya. Lalu mungkin untuk mengefisiensikan waktu juga karena waktu yang semakin larut dan sepertinya Akang Teteh juga sudah tidak sabar ya ingin menimba ilmu, ingin menambah wawasan keilmuan mengenai administrasi, maka oleh karenanya kepada pemateri Kang Asep Nugraha S.Hum waktu dipersilahkan. Cek 1, 2, 3, ada suara saya? Ada. Ada, Kang. Jelas tidak, Kang Teteh? Jelas. Sangat jelas, Kang. Jelas, Kang. Semangat, Kang. Jelas ya. Oke, sebelum saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada salah satu nikmat bisa bertemu virtual menggunakan Zoom, dan juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah kita semua bisa merasakan bagaimana pertemuan Zoom seperti ini dan juga bagaimana nikmatnya Islam dan juga nikmatnya kita menjadi santri ya. Walaupun saya sendiri sekarang sudah menjadi alumni gitu ya. Nah,
Kang Teteh semua. Oh ya, tak lupa juga yang saya hormati Pak Sekretaris Jenderal ya, Sekretaris Umum Kang Andri beserta jajarannya, begitupun dengan presidennya dan juga seluruh santri beserta sekretaris khususnya ya, sekretaris dari seluruh OSPAI maupun UKS. Seperti itu. Oke, saya mau mengkonfirmasi terlebih dahulu, suara jelas ya? Jelas Kang, jelas. Alhamdulillah. Gimana? Jelas ya? Alhamdulillah. Ya khawatirnya saya ngomong gitu kan, tapi tidak terdengar suara di sana. Oke, jika memang jelas, pertama saya mau memverifikasi ataupun mau mengkonfirmasi kepada Kang Teteh semua ya, karena temanya ini kan pelatihan ya. Nah, pelatihan itu berarti harus ada hasil gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu sebetulnya saya sudah memikirkan hal ini dengan waktu 2 jam gitu kan. Pelatihan administrasi itu rasanya mustahil gitu kan. Teman-teman semua ya, Kang Teteh, maka saya izin di sini kita coba fokus membuat sesuatu yang baru ya tentang administrasi ini. Jadi lebih fokusnya saya anggap Kang Teteh sudah punya sedikitnya skill ya atau kemampuan dalam hal administrasi ya, dalam hal surat menyurat dan sebagainya. Nah, itu saya anggap sudah punya, atau nanti kalau mau diadakan lagi, nah saran saya beberapa pekan gitu Kang Andri ya untuk pelatihan ini. Jadi terlihat outputnya atau hasilnya gitu. Misal pelatihan misalnya 5 hari pelatihan administrasi, jadi fokus tuh. Hari pertama jadi semua praktek membuat surat menyurat, misal semua surat kita pelajari gitu kan, kita kuasai. Kemudian hari selanjutnya proposal apa yang kira-kira diperlukan di Al-Ihsan kita buat gitu kan. Kemudian membuat apa lagi administrasi yang lainnya. Nah, artinya memang tidak cukup ya kalau 2 jam. Maka di sini saya mau mengkonfirmasi dan memberikan penjelasan. Saya di sini ingin aja ya sharing tentang pengalaman saya waktu di Al-Ihsan menjabat sebagai sekjen tahun 2016 dan juga 2000 sampai 2017. Nah, waktu itu saya juga alhamdulillah mengadakan pelatihan ya, dan saya sendiri sebagai pematerinya, karena memang ke waktu itu saya mengikut atau menganut ke sekjen sebelumnya ya, sekjen OSPA-nya. Nah, sampai ya kalau nggak salah mulai itu kita jam 9 sampai jam 1 waktu saya itu, dan itu kita cuma terkejar membuat surat saja ya, berbagai macam surat, dan kalau ingin membuat yang lainnya atau administrasi yang lainnya itu rasanya harus menambah waktu ya. Nah, di sini insya Allah kita sharing, dan insya Allah ada sesuatu yang saya coba bagikan ya, yang terbaru dan rasanya insya Allah kalau Kang Andri dan teman-teman yang lainnya bisa bersinergi, insya Allah tertib administrasi di Al-Ihsan. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelumnya Kang Andri, ini bisa nggak saya share screen? Share PPT seperti itu? Sudah Andri jadikan CO host? Mungkin caranya dijadikan host ya? Oh iya, tadi dulu Kang. Ya, mangga. Mangga, udah. Udah ya? Oke. Masuk ya? Nah, saya izin menghilangkan wajah dulu biar Akang Teteh semua fokus ke PPT ya. Ke slide. Nggak apa-apa kita kasih judul tetap pelatihan administrasi ya, tapi untuk poin-poinnya tadi ya saya mengkonfirmasi kita tidak bisa membuat langsung membuat gitu ya, membuat seluruh
hal yang ada dalam administrasi kesekretariatan seperti itu akan Teteh. Nah, maka langsung saja kita mulai. Oke, ini sedikit ini saja ya, bahwa saya pernah menjabat sebagai Sekjen OSPAI tahun 2016 sampai 2017. Nah, untuk melihat CV saya bisa akan Teteh lihat di website ini ya, asgialkorni.com/cv. Oke, itu aja ya. Nah ini pembahasannya. Sedikitnya ada 4 poin ya, Kang Teteh ya. Jadi pertama adalah administrasi kesekretariatan secara umum, administrasi kesekretariatan OSPAI, manajemen administrasi. Nah mungkin tadi terbalik ya, atau saya yang terbalik itu. Harusnya nomor 2 ya, manajemen administrasi. Kemudian yang keempat, harapan yang belum terlaksana. Nah ini harapan ini ketika saya menjabat menjadi sekjen ya, menjabat sekjen, dan ternyata banyak beberapa harapan yang belum terlaksana. Dan nanti mungkin bisa sama Kang Teteh coba dilaksanakan jika memang diperlukan atau berguna. Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat poin yang pertama. Nah, secara sederhananya bahwa administrasi merupakan ya proses penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh. Nah, kemudian ada tata usaha sebagai kegiatan pencatatan penggolongan data dan tulis-menulisnya ya dalam proses tersebut. Jadi sebetulnya administrasi dan tata usaha itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi saling satu kesatuan. Ya, secara sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian tata usaha ini sifatnya membantu atau menunjang kelancaran pekerjaan inti organisasi, sehingga tata usaha merupakan unsur tuh. Jadi unsur administrasi dalam suatu organisasi. Jadi Akang Teteh ya, jadi kalau sekretaris untuk tertib administrasi kesekretariatannya itu harus mempunyai tata usaha ya. Harus ada tata usahanya seperti apa, seperti itu ya. Dan tata usaha ini mempunyai sifat-sifat ya. Setidaknya ada 2 sifat ya yang saya ketahui, yaitu bersifat pelayanan. Nah, jadi pelayanan ini untuk pengurus dan juga untuk anggota-anggotanya. Nah, kalau di sini berarti OSPA ya, alisan. Kalau OSPA pusat berarti santrinya. Kemudian kalau gubernur berarti santri yang ada di wilayahnya. Kalau UKS berarti anggota yang ada dalam UKS-nya, seperti itu. Kemudian bersifat menyeluruh. Nah, jadi usahakan seluruh yang ada dalam organisasi kita ya, baik OSPAI pusat, wilayah maupun UKS, nah itu harus ada dan harus diketahui oleh seluruh anggota dan pengurus ya. Jadi jangan sampai 2 sifat ini tidak ada dalam hal administrasi. Jangan sampai ada yang disembunyikan, seperti itu Kang Teteh ya. Nah, lalu tata usaha juga merupakan ya kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran atau kesekretariatan ya. Nah, yang pertama itu adalah korespondensi dan laporan. Ya, korespondensi dan laporan. Jadi harus bisa membuat korespondensi. Nah, misalnya kalau korespondensi itu kan surat menyurat seperti itu ya. Kemudian laporan berbentuk LPJ dan lain sebagainya. Nah, ini termasuknya ke ranah tata usaha. Jadi unsur dalam hal administrasi. Ya, jadi tata usaha. Kemudian ada tata hubungan ya. Tata hubungan yaitu berhubungan dengan proses surat menyurat ya. Proses surat menyuratnya. Kemudian penerimaan dan juga pengiriman serta juga bisa melalui internet ya, pengiriman lewat internet apalagi sekarang zamannya IT. Nah, tata hubungan itu termasuknya. Kemudian ada juga pencatatan dan perhitungan. Nah, kegiatan ini berhubungan dengan data-data laporan juga dan juga statistik. Data statistik bisa juga nanti data jika memang diperlukan misalnya grafik seperti itu ya Kang Teteh. Nah, itu dalam hal administrasi sangat memungkinkan adanya pencatatan perhitungan. Misalnya nih ya, misalnya ada grafik santri alisan saja, itu sangat luar biasa itu. Untuk misalnya OSPAI pusat. OSPAI pusat punya statistik atau grafik ya tentang seluruh jumlah santri di dalam santri alisan. Kemudian misal kalau OSPAI wilayah mempunyai data statistik atau grafik
di wilayahnya ya, isinya itu misalnya nama si A, asalnya dari mana, kemudian jurusannya apa dan sebagainya, dan itu semua dapat diketahui dari grafik. Misalnya seluruh santri alisan yang jurusan ini ada sekian, kemudian ada juga misalnya yang dari wilayah ini ada sekian dan sebagainya. Artinya kalau ada data statistik dan grafik seperti itu, saya rasa ya lumayan bagus gitu ya administrasi kita. Karena sejauh ini yang saya ketahui belum ada gitu, Akang Teteh. Selama saya di alisan dan sampai sekarang, tapi wallahualam kalau sampai kalau sekarang saya salah gitu ya, saya melihat sih belum ada gitu, Akang Teteh. Nah ya, jika memang ada, mohon diverifikasi. Lalu yang keempat adalah kearsipan. Nah, hal ini sangat penting ya, Akang Teteh, dalam rangka menyimpan surat menyuratnya, kemudian dokumen yang dinilai penting, dan juga berkaitan dengan kegiatan di organisasi kita. Nah, kearsipan ini juga nih sering sekali kita abaikan ya, Kang Teteh ya. Nah, seringkali kita abaikan sampai ketika laporan itu kebanyakan ya, beberapa saya temukan laporan itu hanya maksimal 20 lembar itu LPJ kan. Nah, ini bagaimana gitu kan kearsipannya. Nota-nota aja sedikit gitu yang ada. Padahal 1 tahun itu kan bisa dihitung lumayan jauh, lumayan lama ya Kang Teteh ya. Lumayan lama. Nah, lalu ada juga nanti ketika tata usaha itu sudah berjalan lancar, berjalan baik, nanti perwujudannya itu adalah menghimpun ya. Nanti ada menghimpun. Yaitu nanti kegiatan mencari, yang menghimpun ini mencari atau mengusahakan tersedianya gitu ya. Segala keterangan yang tadinya belum ada ya. Jadi dengan adanya tata usaha yang baik, nanti semua itu keseluruhannya akan terhimpun. Jadi jangan sampai ketika ditanya tentang ini, misal sekretaris tidak bisa jawab. Nah, artinya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak tercatat. Maka harus terhimpun ya. Kalau tata usahanya sudah baik, sudah bagus, maka perwujudannya itu akan terhimpun ya, menghimpun. Kemudian mencatat keseluruhan, akan berbentuk pencatatan gitu ya. Kemudian pengelolaannya, terus mengadakan juga mengirim, menyimpan ya. Lagi-lagi menyimpan ini yang sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya, setelah administrasi ada kesekretariatannya. Nah, ketika kita berbicara kesekretariatan, itu ada setidaknya ada 2 ya keturunannya. Itu ada sekretaris dan nanti ada sekretariat dan juga kesekretariatannya. Nah, kesekretariatan menurut Saiman adalah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat ya, yakni menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Kesekretariatan bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran atau keorganisasian, terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi. Nah, pastikan ya sekretaris sudah tahu ya maksud dari sekretaris itu apa. Itu adalah eksekutornya ya, orang yang fokus atau bertugas dalam hal administrasi. Ya, dalam hal manajemen administrasi di organisasi tertentu atau organisasi yang pada fokus kali ini adalah OSPAI pusat, wilayah, dan UKS. Sekretariat. Nah, ini menjadi PR juga nih kadang nih ya. PR kita beberapa OSPAI wilayah itu bagus tuh, udah ada sekretariatnya. Nah, yang belum ada bagaimana? Nah, tinggal diadakan. Sebetulnya mudah ya mengadakan sekretariat ini, tapi terkadang kebanyakan santri itu kadang egonya itu yang tinggi, akhirnya tidak ada yang mau dikorbankan kamar yang menjadi sekretariat. Padahal bisa tuh nanti diusahakan atau dicoba ya seluruh OSPAI wilayah punya sekretariat dan nanti disetorkan ke OSPAI pusat ya untuk sebagai informasi dan juga nanti menjadi arsip ya. Dan kesekretariatnya ini ya. Jadi aktivitas yang dilakukan pada sekretariat ya, dan itu sangat banyak ya, sangat banyak. Misalnya arsip-arsip tadi harus ada dalam sekretariat ya. Jangan sampai sekretariat itu isinya bukan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan atau tentang tata usaha tadi ya, tata usaha yang harusnya ada dalam administrasi pada sekretariat ini ya. Jadi beberapa
beberapa yang penting, poin-poin yang penting dalam sekretariat terkadang dihilangkan. Akhirnya sekretariat menjadi tempat-tempat kumpul-kumpul saja, ngobrol dan lain sebagainya ya, Kang Teteh. Ini bisa jadi nanti dipertimbangkan kembali untuk sekretariat. Nah, ada pertanyaan mungkin misalnya kalau UKS di mana sekretariatnya gitu kan? Nah, itu bisa kalau saran saya bisa saja misalnya di kamar misal sekretaris gitu, sekretaris UKS di mana kamarnya, nah, berarti di sana. Nah, itu jadikan sekretariat, tapi dengan aturan-aturan tertentu ya, jangan sampai misalnya sekretariat UKS ada di ASPI, yang ASPA boleh ke sana. Nah, itu diberikan poin-poin penting ya untuk menjaga kesekretariatannya, menjaga sekretariat. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa diusahakan juga ada tuh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa buat menyimpan arsip-arsipnya ya. Misal kamar sendiri yang sekretaris UKS dijadikan sekretariat, tidak apa-apa ya. Nah, seperti itu Kang Teteh. Jadi kalau tidak ada sekretariat, sepertinya administrasi kesekretariatannya tidak akan berfungsi nih. Ya, PR besar untuk UKS. Oke, selanjutnya masih tentang kesekretariatannya, yaitu fokusnya kita ke pendekatan sekretarisnya. Sekretaris ya, yang pertama itu memberi perintah atau instruksi ya, memberi perintah atau instruksi. Ini pendekatan sekretaris ini maksudnya untuk tadi ya, untuk menjalin hubungan yang baik dan juga untuk bertugas lebih profesional dan juga lebih lebih sesuai lah ya, lebih sesuai dengan job desk-nya atau tugas-tugas sekretarisnya. Nah, jadi memberi perintah atau instruksi tentu sesuai dengan instruksi dari pimpinan ya, atau gubernur, kemudian presiden atau juga ketua UKS. Nah, kemudian mengadakan rapat atau pertemuan secara bersama-sama. Nah, ini pendekatan sekretaris ya, untuk kemudian mengadakan pengawasan secara langsung pada saat-saat tertentu. Mengadakan hubungan yang bersifat informal juga. Nah, hal-hal ini bisa Akang Teteh gunakan ya, pendekatan sebagai sekretaris ke seluruh pengurus dan juga anggota, seperti itu. Dan juga khususnya kepada gubernur ataupun presiden dan ketua UKS-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tugas sekretaris. Itu menerima dikte dari pimpinan, akan korespondensi ya, menerima dan mengirim surat-surat termasuk telepon, telegram dan sebagainya. Nah, yang zaman sekarang sudah canggih ya, bisa lewat IT juga, lewat media sosial. Kemudian menyimpan arsip-arsip yang dinilai penting, ya, menerima tamu-tamu pimpinan. Kemudian membuat jadwal pertemuan dan ya, ini kadang sering kita abaikan nih terkadang. Nah, selanjutnya adalah menyimpan bahan-bahan keterangan kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan pimpinan, rapat maupun kegiatan lainnya. Kemudian bertindak sebagai perantara antara pimpinan dan bawahan, dan mengatur rapat-rapat dan seminar pimpinan dengan bawahan. Ya, menemani pimpinan dalam pertemuan penting, menyusun pidato-pidato untuk pimpinan. Nah, ini juga beberapa poin yang menurut saya kadang kita abaikan ya. Kita abaikan misalnya pidato pemimpin ya. Pidato pimpinan itu misalnya dalam hal ini presiden atau ketua UKS dan juga gubernur. Ya, gubernur wilayah. Nah, langkah baiknya ketika mau berpidato di suatu kegiatan itu bisa tuh konsultasikan dulu ke sekretaris apa-apa yang mau disampaikan. Bila perlu kalau memang sekretaris dibutuhkan untuk membuat teksnya, jangan dibuatkan ya, karena memang itu tugas sekretaris. Nah, terkadang ini kita abaikan, jadi seolah-olah ketika ucapan yang ada dalam yang diucapkan oleh pemimpin itu baik atau benar dan semua pengurus atau sekretaris menyetujui. Nah, ini yang tidak boleh kadang ya, harus koordinasi. Alhamdulillah waktu saya menjabat pun dengan Kang Bambang ya, alhamdulillah karena memang satu kamar juga, sering koordinasi terlebih dahulu mau menginfokan apa gitu ya. Nah, ini usahakan Akang Teteh juga coba saling koordinasi dengan ketuanya agar ketika nanti keluar kata-kata ataupun menyetujui ataupun memberikan instruksi dan sebagainya,
maka otomatis sekretaris sudah tahu dan menyetujui gitu Kang Tete ya. Jangan sampai pernah tuh, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Pernah ada beberapa ketua gitu ya, saya tidak sebutkan, bilang apa ketika saya konfirmasi ke sekretaris ternyata tidak tahu gitu ya, tidak tahu tentang hal itu, hal-hal yang diucapkan oleh ketuanya. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita. Oke, selanjutnya, nah keterampilan sekretaris perlu punya Kang Tete ya. Nah, surat menyurat, korespondensi ya. Jadi surat menyurat ini harus punya Kang Tete. Kalau sekarang menjabat jadi sekretaris belum punya kalian ini, nah nanti bisa sama Kang Andri ya. Sama Kang Andri coba buat nanti pelatihan lagi. Menurut saran saya buat lagi pelatihan dan itu nanti fokus benar-benar pelatihan dan beberapa pekan gitu ya, atau beberapa hari atau beberapa minggu lah, bisa punya bertahap. Nah, dan semuanya kita list gitu ya, apa saja yang perlu dibuat dan disusun gitu ya. Nah, ini surat menyurat. Jadi Akang Teteh ya dari sekarang coba pelajari. Kalau memang sudah ada, alhamdulillah sudah ada keahliannya atau keterampilannya. Kemudian kemudian mengetik dan stenografi ya. Mengetik atau stenografi ini adalah membuat ringkasan dan juga mengetik menggunakan laptop. Jadi jangan sampai Akang Teteh tidak tahu setidaknya Microsoft Word ya, atau juga yang sangat penting adalah Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel ya, 3 itu saja. Karena memang tiga aplikasi itu, 3 software itu sangat penting dan sangat menunjang untuk administrasi. Nah, pembukuan ya atau accounting juga sangat penting ya. Jadi pembukuan jangan sampai dihilangkan. Ya, atau jangan sampai ada beberapa yang tidak masuk dalam pembukuan ya. Misalnya nanti fokus pembukuan ini di akhir ya, bersamaan dengan pengarsipan. Ya, yang keempatnya penggunaan peralatan kantor atau sekre ya, pengarsipan, dan juga human relation. Human relation adalah keterampilan sekretaris untuk saling berhubungan dengan pengurus ya, dan juga para anggota yang baik seperti apa. Nah, ini harus Akang Teteh punya keterampilan ini. Misalnya keterampilan sering ngajak ngobrol ya, tetap 4 mata seperti itu dengan orang-orang tertentu atau dengan para anggota, sering ngajak misalnya makan-makan atau apalah. Ini juga penting ya, pendekatan ini, keterampilan sekretaris yang ke-6 ini. Nah, secara sederhananya kesimpulannya itu adalah administrasi kesekretariatan adalah keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pada sekretariat ya, tempat sekretaris ataupun tempat untuk administrasi organisasi OSPAI, kemudian OSPAI pusat, wilayah ataupun UKS ya, dan tugas-tugas bantuan lainnya yang masih berkaitan dengan keorganisasian ataupun kesekretariatan dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Nah, pencapaian tujuan organisasi ini adalah sesuai dengan visi misi ya Kang Teteh ya. Nah, tujuan organisasi ini kadang juga diabaikan Kang Teteh. Jadi misalnya awal-awal bagus gitu ya ketika pemilihan, ada visi misi dan sebagainya, tapi pada prakteknya ketika sudah dilantik misalnya, nah itu pada ibaratnya malas gitu ya, malas untuk membuat administrasi ini. Misalnya visi misi saja, beberapa UKS waktu saya menjabat itu ada yang tidak punya visi misi, artinya tidak diadakan gitu ya. Padahal waktu pemilihan mereka kan beberapa pimpinan atau beberapa calon ketuanya itu kan punya ya. Nah, itu begitu pun dengan beberapa gubernur wilayah gitu ya, atau OSPAI wilayah. Itu ada beberapa yang tidak punya visi misi. Nah, ini sangat disayangkan. Artinya kalau tidak ada pencapaian tujuan organisasi melalui visi misi tadi, maka akan dibawa kemana gitu kan organisasi ataupun mewujudkan administrasi tersebut ya, administrasi untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, lalu setidaknya ada 4 elemen ya yang harus dimiliki dalam administrasi kesekretariatan, yaitu sumber daya manusia atau sumber daya santri ya, SDS.
Nah, terkadang sumber daya santri ini nih yang menjadi kebingungan kita ya, PR besar kita. Karena terkadang juga kita lihat orangnya itu saja ketika aktif di OSPAI pusat, kemudian OSPAI wilayah, dan juga OSPAI, UKS. Ketika ketemu, kok ini lagi gitu kan. Dan akhirnya muncullah gitu kan paradigma atau pemikiran beranggapan bahwa saking banyak santri alisan, tapi sangat sedikit yang aktif untuk hal keorganisasian ataupun hal yang non akademik gitu ya. Nah ini perlu jadi PR besar kita, bagaimana caranya biar sumber daya santri ini sesuai dengan yang dibutuhkan ya, dan juga bisa fokus ya, akhirnya bisa fokus dan juga tujuan akan tercapai ya. Yang kedua ada sekretariat. Nah tadi ya harus ada sekretariat. Kemudian perlengkapan dan peralatan ke sekretariatannya ya, misalnya untuk pembukuan butuh rak, misalnya rak untuk pembukuan LPJ misalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah ini bisa jadi pertimbangan juga ke depannya. Lalu identitas organisasi ya, identitasnya seperti apa? Misalnya salah satunya ada logo, kemudian ada visi misi, ada struktur organisasi dan sebagainya. Ya, nah itu saja untuk poin yang pertama. Kita lanjut poin yang kedua ya, Kang Tete ya. Nah di sini administrasi ke sekretariatan OSPAI. Nah lagi-lagi ini hanya sebagai sharing ya, Kang Tete ya, sharing saya ketika dulu menjabat. Nah yang pertama adalah OSPAI pusat, wilayah dan UKS memiliki pedoman administrasi ke sekretariatan. Nah ini poin yang pertama ini sebetulnya pas saya menjabat itu mau diadakan untuk pedoman administrasi ini. Tetapi karena karena waktu itu ada kendala yang tidak bisa disebutkan, ada kendala, ya akhirnya bukunya itu ya buku pedoman ini berhenti di tengah jalan, jadi hanya beberapa lembar waktu itu. Nah nanti bisa tuh kalau belum ada, atau bisa saya konfirmasi ke Kang Andri, apakah sudah ada, Kang? Sudah ada, alhamdulillah. Apa? Untuk pedoman sudah ada. Sudah ada. Sudah ada ya. Alhamdulillah kalau sudah ada. Itu dibuat oleh OSPAI tahun. Ntar dulu belum dicek nih. Oh, belum dicek. Maka dilanjutin dulu. Ada, bagus tuh Kang Andri. Artinya tinggal dilengkapi kalau memang belum ada yang lengkap. Nah, bisa dicek bisa ini enggak dicoba di poin-poin dalam buku pedomannya itu, Kang Andri. Apakah ada format-format untuk surat, misal untuk proposal atau juga untuk laporan LPJ dan sebagainya? Untuk secara rinci belum ada, paling adanya pedoman kayak SK, terus kop surat, wilayah sama pusat, terus kop surat kepanitiaan, kementerian, sama itu doang, Kak. Kalau SOP kayak proposal dan lain sebagainya belum ada. Nah, berarti masih fokusnya ke surat ya? Ya. Nah, ya, artinya bisa dikatakan belum lengkap ya, Kang Andri ya? Belum lengkap, Pak. Nah, itu bisa tuh dipertimbangkan ke depan jika memang mau ya, mumpung sekarang kan masih pandemi dan nanti mulai aktif santri itu 2021 ya. Nah itu bisa tuh Kang Andri dibuat pedoman administrasi ke sekretariatan yang nanti insya Allah itu sangat bermanfaat untuk OSPAI ataupun pengurus-pengurus yang lainnya di masa yang akan datang. Akhirnya isinya itu lebih lengkap lagi. Misalnya tadi itu ya format-format untuk proposal sudah ada ya, walaupun memang terkadang proposal kan ada yang diperbolehkan dan juga kadang juga tidak diperbolehkan ya oleh Pak Haji gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, dibuat aja sebagai pemahaman dan juga keilmuan seperti itu. Karena kalau di kampus sangat dipakai Kang Andri ya. Saya di sini juga alhamdulillah untuk pembuatan proposal sangat bermanfaat. Surat menyurat juga sama dibutuhkan. Nah begitupun dengan yang lainnya. Pokoknya
harapan saya itu ada Kang Andri ya. Insya Allah nanti kalau memang perlu bantuan untuk pembuatannya, saya siap membantu insya Allah ya. Nah yang kedua adalah memiliki sekretariat organisasi, tadi itu ya sudah dibahas juga sebelumnya. Nah baik itu KS, kemudian OSPAI wilayah dan juga OSPAI pusat. Jika memang ingin tertib administrasi, ya poin yang kedua ini sangat penting, adanya sekretariat. Kalau OSPAI wilayah tadi solusinya, kalau UKS juga tadi ya solusinya. Bisa dijadikan saja kamar sekretaris UKS-nya, jadikan sekretariat. Tinggal diisi beberapa elemen-elemen tadi ya yang harus ada dalam sekretariat. Memiliki ADART ya. Nah, beberapa itu sudah ada, saya lihat juga alhamdulillah ya, beberapa OSPAI wilayah juga sudah ada. Nah, kalau yang belum tinggal di follow up atau diberikan informasi kembali lah ya, disarankan biar ada. Begitupun UKS. Dan juga mempunyai media sosial dan informasi organisasi nih. Nah, ini juga sangat penting Akang Teteh ya, sebagai bentuk perwujudan dari tertibnya administrasi. Karena tadi ya salah satu adanya administrasi kesekretariatan ya, sekretariat organisasi itu adanya perwujudan ataupun bentuknya. Nah, itu bisa juga melalui media sosial ya, memberikan informasi, dan juga media informasi itu misalnya di dalam website gitu ya. Nah, bisa itu Kang Andri atau ya Kang Teteh semua yang sekretaris bisa dicoba dipikirkan ya untuk membuat website gitu. Jadi saya ngebayangnya itu waktu ini juga termasuk ada nanti dalam poin yang keempat tadi ya, tentang keinginan saya yang belum tercapai. Ini salah satunya adalah seluruh OSPAI, seluruh UKS, OSPAI wilayah punya media sosial, IG, Facebook minimalnya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak tuh ya, bahkan YouTube. YouTube sudah pada punya ya, alhamdulillah. Artinya di sini sudah ada peningkatan, dan media informasinya itu berbentuk website. Nah, waktu itu saya berkeinginan punya website, dan alhamdulillah emang di akhir masa jabatan Al-Haroka waktu itu Kang Ukan ya, sama Kang Ukan, beliau emang fokusnya di dalam website juga ya, ST kan ya, sarjana teknik ya, teknik informatika. Alhamdulillah tuh website sudah ada. Nah, sekarang website sudah ada, tapi saya lihat nih Kang Andri ya, untuk OSPAI itu websitenya ternyata tidak berfungsi dengan baik ya, hanya tampilan awal saja. Ketika diklik menu-menu yang lainnya, saya cek tadi terakhir banyak yang banyak error lah gitu ya, muncul keterangan bahwa tidak ada dalam data hostingnya, di dalam hostingnya ya, hosting websitenya. Itu bisa nanti Kang Andri bisa dipertimbangkan untuk website agar tadi perwujudan administrasi ini terbukti adanya dengan dilihat ya, untuk dinikmati oleh seluruh santri ya, itu melalui website. Nah, media sosial alhamdulillah sudah berjalan terus, saya lihat bagus lah ya, bagus. Nah, karena di dalam website ini kan nanti muncul seluruh informasi administrasi, misalnya struktur, visi misi, kemudian juga surat menyurat bisa dicantumkan atau bisa dilihat di website, kemudian cara masuk kayak gimana, seperti apa masuk ke alisan, dan itu termasuk tertib administrasi ya, lewat zaman lewat media sekarang ya, itu zamannya modern kan. Nah, begitupun OSPAI wilayah dan juga UKS ini bisa jadi pertimbangan ya. Ini bisa dipertimbangkan. Dan yang kelima, mempunyai visi misi organisasi lain juga dipertimbangkan. Akan tetapi jangan sampai tidak mempunyai struktur organisasi ya, berbentuk spanduk ya, misalnya ditempel di masing-masing tempat ya, masing-masing tempatnya. Kemudian juga pengarsipan yang jelas dan benar ya, bila perlu terarsipkan dalam satu wadah. Nah, ini juga termasuk keinginan saya waktu itu, terarsipkan dalam satu wadah. Kalau OSPAI alhamdulillah waktu itu saya arsipkan di di komputer. Nah, itu nggak tahu sekarang komputernya apakah masih ada Kang Andri ya? Komputernya masih aktif nggak itu? Udah enggak komputer. Udah enggak ya? Iya. Udah lama atau baru-baru ini? Kayaknya udah lama deh ya. Soalnya pas tahun Udah kemarin ya? juga nggak ada. Iya, itu saya sampai bolak-balik ke tukang servis itu ya, kalau perlu kita ketahui, sampai bolak-balik ingin memperbaiki komputer ini, karena waktu saya menjabat pun awal-awal rusak. Alhamdulillah diperbaiki dan semua arsip ada di komputer itu sebetulnya, karena waktu itu belum punya
apa namanya, hard disk ya, belum punya hard disk. Nah, mungkin bisa tuh juga hard disk juga menjadi pertimbangan penting untuk Akang Teteh ya, untuk menyimpan arsip keorganisasiannya. Nah, jadi harus punya hard disk, atau mungkin sekarang udah punya Kang Andri, Ospai Pusat misalnya. Punya dari Kemkominfo. Alhamdulillah udah punya ya. Nah, oke, berarti sudah punya. Nah, tinggal UKS dan Ospai wilayah. Nggak apa-apa ya, dibuat saja apa namanya, yang murah-murah aja untuk menyimpannya, atau bisa juga menggunakan kalau online Google Drive ya. Nah, Google Drive. Lalu selanjutnya adalah mempunyai keahlian surat menyurat ya tadi ya, korespondensi, mengetik dan stenografi. Kemudian usahakan bekerja sesuai pekerjaannya, job desk ya, sesuai job desk-nya. Karena memang pengalaman saya waktu dulu ya, itu terkadang bekerja ke beberapa apa ya, pekerjaan lain gitu yang harusnya dikerjakan oleh kementerian yang lain, justru dikerjakan sama saya. Karena memang terkadang hal-hal seperti itu juga perlu kita lakukan ya, tapi diusahakan sih jangan untuk ke profesional tadi ya. Ya misalnya waktu itu saya membuat desain gitu ya, membuat desain, kemudian membuat gambar yang lainnya untuk keperluan organisasi. Seharusnya ada lagi ya. Kalau sekarang alhamdulillah ada Kominfo ya. Ada Kominfo. Kalau dulu masih kerjasamanya dengan Kementerian Luar Negeri, karena memang zaman saya belum ada Kominfo. Nah, kemudian selanjutnya evaluasi dan terus melakukan perbaikan ya, serta perbanyak minta saran kepada para alumni. Nah, poin 10 ini juga sangat penting Akang Teteh. Ya, jangan sampai kita merasa puas atau merasa sudah mumpuni lah dalam hal ini hal itu ya. Nah, tapi alangkah baiknya evaluasi diusahakan minimalnya ya sebulan sekali gitu ya, dan terus melakukan perbaikan. Kemudian perbanyak minta saran kepada alumni. Misal kalau UKS berarti ke UKS-nya siapa, sekretaris UKS sebelumnya. Kalau Ospai wilayah tanya ke alumni Ospai wilayah sebelumnya siapa, tanyakan saja. Nah, seperti itu Akang Teteh ya. Selanjutnya IB terkenalnya manajemen administrasi adalah suatu bidang manajemen yang menginformasikan ya mengenai layanan administrasi untuk menjalankan aktivitas dengan efektif ya. Manajemen administrasi sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan bidang lainnya dan seringkali dipakai untuk materi pengambilan keputusan ya. Jadi manajemen ini sangat penting. Yang menurut Suparjati dan kawan-kawan bahwa manajemen administrasi merupakan suatu proses kerjasama ya dalam kantor agar tujuan kantor yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai dengan menjalankan berbagai fungsi manajemen. Kantor di sini sekretariat ya, sekretariat. Artinya manajemen dan juga administrasi saling berkaitan ya. Jadi jangan sampai jadi mustahil kalau administrasi kesekretariatan bagus tanpa adanya manajemen yang baik ya. Jadi harus di-manage dengan sebaik mungkin. Nah, hubungan antara administrasi dan manajemen adalah administrasi itu sebagai penyelenggara ya, sebagai penyelenggara, dan manajemen itu sebagai pihak penyelenggara kerjanya. Nah, penyelenggara kerjanya ya. Jadi saling berkesinambungan. Oke, kita ringkas lagi ya karena waktu juga. Nah, ini beberapa harapan nih, harapan yang belum terlaksana ya. Harapan ini bisa Akang Teteh ambil dan juga coba laksanakan. Jadi buku pedoman administrasi tadi ya yang dibuat nanti oleh Ospai, tapi isinya itu untuk keseluruhan Ospai wilayah dan juga UKS. Mencakup keseluruhan administrasi, jangan hanya surat, tapi juga bisa misalnya laporan-laporan, berbentuk laporan kayak seperti apa, kemudian proposal, kemudian juga atribut-atribut dalam Ospai dalam administrasi itu harus ada apa aja gitu kan. Misalnya tadi ada struktur dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam buku pedoman administrasi Ospai ini ya. Nah, berarti kalau pedoman administrasi nanti fokusnya ke seluruh ya, seluruh bisa kalau ini kementerian dan juga divisi-divisinya. Kalau administrasi ke sekretariatan berarti nanti fokusnya ke sekretaris. Nah, maka bisa tuh dibuat lebih umum saja ya, atau mau dibuat khusus juga boleh. Nanti bisa jadi pertimbangan ke Andri dan juga teman-teman sekretaris yang lainnya.
Nah, buku acara, nah ini berisikan berita acara Kang Tete ya. Jadi buku acara ini atau bisa dibuat secara manual gitu ya, di print, dibuat formatnya seperti apa, berita acara. Ini fungsinya adalah untuk memverifikasi ya, untuk memverifikasi saja ketika nanti di akhir LPJ. Ya, ketika di akhir LPJ bahwa buktinya berita acara otentik gitu ya, sudah melakukan kegiatan apa, kemudian acara apa seperti itu. Sangat, menurut saya sangat penting. Nah, waktu saya belum ada ya. Kalau memang sekarang sudah ada, bisa dilanjutkan dan juga terus melakukan perbaikan. Kemudian yang kelima adalah, oh ya, kalau langsung sini ya. Ketiga, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi harus diadakan akan kita ya. Harus diadakan. Kalau OSPAI pusat, kalau bisa ditempel, biar santri pada tahu itu ya, di mana tempatnya bebas itu ya. Nah, waktu saya dulu cukup ditempel di sekretariat. Kemudian juga harapan saya itu waktu itu website dan akun medsos yang tadi disebutkan ya. Jadi Akang Tete mempunyai website untuk organisasinya UKS, kemudian OSPAI wilayah dan juga OSPAI pusat ya. Saya sangat membayangkan sekali nih kalau Akang Tete punya website seluruh organisasi yang ada dalam alisan. Rasanya sangat bangga dan bahagia dan bisa terlihat bagaimana perkembangannya seperti itu Akang Tete ya, dan juga kemajuannya gitu, kemajuan untuk organisasinya. Yang kelima, pelang dana alisan. Nah, ini waktu saya menjabat pun bikin ya, buat pelang dana alisan ini. Saya buat, kemudian saya cetak, tapi cetaknya ukuran kecil saja dan tempel di sekretariat. Nah, inginnya itu ada pelang dana alisan ini di depan ya, di depan pas mau masuk tuh, pas gerbang, samping gerbang ada pelang alisan kan di situ. Nah, di sampingnya itu bisa ditempel pelang dana alisannya, karena beberapa kali sering ada para orang tua menanyakan aspa 1 ya, aspi dulu tuh ya. Kalau misalnya dulu itu aspi 5 gitu, menanyakan aspi 5 di mana gitu kan. Nah, tapi setidaknya kalau ada dana alisan kan ketika apa namanya mau sendiri jalan pun sudah bisa terbaca gitu ya, terbaca. Maka ini menurut saya sangat penting karena alisan ini kan bisa dikatakan keluarga negaraan ya, negara alisan, karena saking luasnya dan saking banyaknya santri di alisan. Maka perlu menurut saya ya, tapi bisa dipertimbangkan lagi sama Kang Teteh dan nanti minta persetujuan ke Pak Haji. Nah, selanjutnya adalah pelang spanduk kegiatan. Nah, ini juga yang menjadi keinginan saya waktu itu ya. Ini juga termasuk harapan. Artinya dengan ada pelang spanduk ini, misalnya kita mengadakan kegiatan yang besar gitu ya dan umum, terbuka untuk umum. Nah, di depan itu ada pelang khusus. Jadi khusus untuk spanduk-spanduk. Nah, kalau bisa. Nah, jadi orang-orang akan tahu kegiatan di alisan itu seperti apa, dan kalau memang untuk masyarakat, nanti masyarakat akan melihat ada kegiatan misalnya tablik akbar gitu ya, PABI, maka akan datang. Nah, sebagai bentuk dakwah juga, atau bisa juga nanti diisinya dengan kata-kata mutiara, motivasi atau apa gitu ya di pelang yang khusus spanduk kegiatan jika memang belum ada spanduk kegiatan. Itu jadi spanduk motivasi terlebih dahulu itu bisa ya. Dan ini bisa menjadi pertimbangan juga. Dan juga papan agenda. Nah, papan agenda ini adalah timeline lah ya, timeline kegiatan selama satu periode. Atau bisa juga papan agenda per bulan, itu boleh. Ya, ini juga termasuk unsur penting dalam hal administrasi ya. Papan agenda. Jadi orang-orang ataupun santri dan juga para anggota di organisasi kita tidak akan banyak bertanya, akan ada kegiatan apa bulan depan, akan ada apa nanti di akhir kepengurusan atau gimana lah gitu ya. Maka bisa dilihat di papan agenda ini. Jadi akan Teteh bisa buatnya ya. Dan ini bisa jadi pertimbangan juga. Kemudian juga, oh ya ini sama saja ya. Nah, berarti cuma ada 7 ya, 7 harapan yang belum terlaksana waktu saya menjabat ya. Kalau memang sekarang sudah ada beberapa poin ini, alhamdulillah sangat bersyukur ya. Atau mungkin saya coba menanyakan ke Kang Andri, dari 7 poin ini Kang, apa yang sudah ada ya kira-kira sekarang? Yang sudah ada, alhamdulillah, yang pertama itu buku pedoman ya. Tapi buku pedoman ada ya tadi ya? Ya, belum walaupun lengkap. Tadi belum lengkap ya? Ya. Nah, terus ada papan agenda, alhamdulillah sudah ada.
website sudah ada tapi belum terkelola dengan baik, dan medsos juga sudah ada, alhamdulillah. Maaf Kang Andri, suaranya kecil ya. Terdengar Kang? Nah, itu jelas ya. Nah, baik, yang pertama tadi pedoman buku pedoman administrasi tapi belum lengkap, itu udah ada. Ya, alhamdulillah. Terus buku acara juga alhamdulillah sudah ada. Nah, terus untuk pelang dana kan belum ada. Ini papan agenda Kang, alhamdulillah sudah ada. Ini berbentuk soft file dan hard file. Nah, terus struktur organisasi juga sudah ada. Terus website ada cuman belum terkelola dengan baik, dan medsos juga sudah ada. Sisanya belum Kang. Ya, oke, alhamdulillah beberapa sudah ada ya, dan itu baru ada di OSPAI mungkin ya Kang Andri ya, OSPAI pusat. Nah, ini bisa dipertimbangkan untuk OSPAI wilayah dan juga para UKS ya. Nggak apa-apa misalnya para UKS punya punya pelang spanduk misalnya di depan ininya gitu ya, kalau memang diperbolehkan. Nah, kemudian yang lainnya juga punya website misal UKS. Nah, itu sangat luar biasa. Dulu itu sempat ada UKS Al-Qalam kalau tidak salah, itu ada websitenya ya, tapi tidak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak ada ya, saya belum cek lagi. Nah, itu beberapa harapan yang belum terlaksana ya Kang Tete ya. Oke, mungkin sementara sampai di sini untuk materi kita ya, dan selanjutnya kita coba diskusi saja Kang Tete, dan nanti insya Allah saya coba jawab sesuai dengan kemampuan saya. Oke, itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Hatur nuhun Kang Asep Nugraha. Pada Ya. Akang Teteh sekalian mangga, mungkin khususnya ya bagi sekretaris baik itu OSPAI pusat maupun OSPAI wilayah ataupun dari sekretaris UKS, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Mangga Kang Teh. Bisa langsung di-unmute mic-nya. Baiklah, mungkin dimulai pertanyaan dari saya sendiri ya Kang Asep ya. Ingin menanyakan, dalam kesekretariatan itu menulis dengan huruf tadi itu, mohon maaf sebelumnya tuh. Dalam kesekretariatan itu menulis menggunakan huruf stenografi itu apakah memang sebuah keharusan atau bagaimana Kang? Gimana tadi stenografi? Ya, dalam kesekretariatan menulis menggunakan huruf stenografi itu memang sebuah keharusan atau bagaimana? Atau itu hanya penopang saja gitu? Tadi itu ini ya. Ya, betul. Itu sering sekali digunakan ya sebetulnya. Tapi tidak menjadi kewajiban fokusnya di stenografi, tidak ya. Tapi jika memang diperlukan, nah ini perlu ada ya. Artinya sesuai kondisi saja, kondisional. Ya, kondisional saja Teh. Kalau memang diperlukan bisa juga, kalau memang tidak ya tidak jadi masalah. Karena beberapa materi yang saya pahami itu ada ya, keterampilan sekretaris itu harus mempunyai keahlian untuk stenografi ya, untuk bisa digunakan ketika waktu-waktu tertentu dan waktu-waktu mendesak saja. Ya, begitu. Mungkin dari Akang Teteh sekalian yang ingin bertanya. Sebenarnya ada satu pertanyaan nih, ada satu penanya di room chat. Mungkin bisa saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya Wahyu Febriansah, santri baru Al-Ihsan. Saya mau bertanya, kapan kami santri baru bisa mulai kegiatan santri di Al-Ihsan? Lalu yang kedua, kapan kami bisa melakukan perkenalan dengan pengurus organisasi Al-Ihsan? Nah, mungkin sedikit banyaknya bisa saya jawab ya. Mungkin pertanyaan yang diajukan itu memang di luar dari koridor pembahasan kita malam ini gitu ya. Cuma mungkin insya Allah ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tahun baru nanti kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala gitu ya. Nah, mungkin bagi Akang Teteh sekalian yang ingin bertanya perihal lingkup administrasi
Mangga, Kang Teh. Oke, saya izin bertanya, boleh? Mangga, silahkan Pak Menteri Kemendagri. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perihal materi ya sudah sangat dipaparkan dengan begitu rinci, begitu jelas penjelasannya yang mudah dimengerti oleh kita, yang dipaparkan oleh Kang Asep Nugraha. Namun ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu sifat atau kepribadian apa yang harus dimiliki oleh sekretaris? Karena tadi menyangkut kinerja sekretaris itu yang cukup lumayan ya tadi disebutkan oleh Kang Asep Nugraha itu. Jadi sifat atau kepribadian apa yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris? Dan kemudian seberapa penting gitu kepribadian tersebut untuk menunjang kinerja dari sekretaris tersebut gitu dalam kinerjanya ya. Itu. Nah, setelah itu kan di dalam organisasi itu banyak ya posisi selain sekretaris gitu, ada misalkan di wilayah ada gubernur, ada bendahara gitu, bendahara wilayah, ada juga sekretaris. Nah, yang ingin saya tanyakan juga apa kelebihan seorang yang memposisikan diri sebagai sekretaris dengan posisi yang lainnya. Itu dulu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Kemendagri ya. Alhamdulillah, saya pun turut bangga karena Pak Menteri begitu inovatif dan juga solutif. Mungkin kepada Kang Asep Nugraha ingin langsung dijawab. Oh iya, terima kasih Kang Alwan Villa ya, Masya Allah. Ketemu lagi kita Kang Alwan. Pak Menteri Mendagri ya. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, kepribadian yang sangat penting ada dalam jiwa sekretaris itu ya, harus pertama itu adalah penyabar ya. Penyabar karena memang sedikit-sedikit pasti ke sekretaris ya. Misalnya saja untuk surat menyurat, mau keluar, mau masuk, kemudian mau melaksanakan ini itu pasti ke sekretaris, dan sering sekali secara tiba-tiba atau dadakan, itu sangat sering ya. Ketika saya pun waktu menjabat itu ada yang mau, khususnya di musiman musim beasiswa atau yang lainnya, minta surat keterangan gitu kan, keterangan aktif santri dan sebagainya, itu tiba-tiba ya, dadakan terus. Nah, maka perlu adanya sifat penyabar ya, kemudian simpatik juga ya, simpatik, kemudian bijaksana ya, penampilan baik ya, harus harus dipunyai penampilan baik, kemudian juga pandai bergaul dengan seluruh anggota dan juga pengurus di dalam organisasinya. Nah, kemudian juga mampu amanah ya, karena kan pada dasarnya sekretaris ini adalah orang yang mampu menyimpan rahasia, atau seorang ini ya menyimpan rahasia. Jadi sangat-sangat amanah, karena kunci utama dalam organisasi itu adalah sekretaris, akan Tete ya, bukan pemimpin kalau menurut saya. Karena pemimpin atau ketua itu hanya tahu dan juga hanya mengonsep. Nah, seluruh keseluruhan tentang organisasi itu sekretaris yang tahu seluk-beluknya dari mungkin dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi memang keharusannya keseluruhan informasi-informasi yang berkaitan tentang organisasi itu harus masuk ke sekretaris terlebih dahulu, agar keseluruhan tentang keorganisasiannya itu masuk dan juga diketahui oleh sekretaris. Nanti sekretaris tinggal memfollow up ke presiden ya, minta persetujuan, ataupun ke ketua dan juga gubernurnya. Nah, seperti itu beberapa sifat atau kepribadian yang menurut saya perlu ya, sangat penting. Lalu tadi sangat menunjang ya Kang Alwan, jadi sangat menunjang untuk tugas seorang sekretaris dalam mewujudkan tadi tertib administrasi kesekretariatan yang baik ya. Sifat-sifat tadi sangat penting ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya apa itu, Teh Asri? Yang dari Kang Alwan tadi satu lagi tuh.
Oke, mungkin saya yang Iya bisa ini diulang, Kang Alwan, nggak apa. ulangi lagi pertanyaannya yang selanjutnya itu kan semua posisi pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya, ada presiden, ada wakil presiden, ada sekjen, ada menteri, kemudian di wilayah ada gubernur gitu. Terus ada ketua UKS. Nah, kelebihan apa yang dimiliki gitu yang bisa didapat oleh seorang sekretaris gitu dibanding dengan posisi yang lainnya? Seperti Apalagi itu, kan Kang. posisi yang dapat Kelebihan kelebihan yang didapat dari sekretaris. ya yang tidak didapat gitu di posisi yang lain. Oh, yang tidak didapat di posisi yang lainnya. Ya tadi ya, Kang Alwan, jadi posisi yang tidak didapat oleh posisi yang lain, bahwa kerahasiaan dalam administrasi ataupun dalam kelancaran organisasi itu ada, dan yang memegang kuncinya itu adalah sekretaris. Dan ini yang tidak bisa dipunyai oleh posisi yang lain. Itu yang pertama ya. Jadi kunci rahasia dari suatu organisasi, dan juga tentunya mampu dan juga mampu berorganisasi, mampu berhubungan baik ya, human relation dengan seluruh pengurus dan juga anggota ya. Jadi diharuskan lebih unggul karena memang sekretaris ini adalah bisa dikatakan tangan dari ketuanya gitu ya, dan bisa dikatakan lebih aktif dari pengurus yang lainnya. Begitu Kang Alwan ya, kurang lebih. Atau mungkin yang lainnya Kang Tete bisa ditambahkan ya. Ada yang mau menambahkan silakan. Oke, terima kasih Kang Asep Nugra atas jawabannya. Mungkin saya izin menanggapi lagi, boleh? Boleh Kang Alwan, boleh. Oke, biar agak interaktif juga ya, Kang. Ya, siap. Tadi udah dikatakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh sekretaris, ya, kepribadian gitu. Nah, apakah ketika sekretaris memiliki kepribadian tersebut bisa dikatakan sekretaris yang baik? Nah, jadi tolak ukur sekretaris yang baik itu seperti apa gitu, Kang? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kalau kita lihat, maka harus melihat ke job desk atau pekerjaan-pekerjaan sekretaris itu berapa persen yang sudah terlaksana ya. Ya, karena memang mustahil kalau seandainya kepribadiannya baik, tapi tugas-tugas dari sekretarisnya itu tidak terlaksana dengan baik. Misalnya ketika LPJ-an nih, sekretaris menyetorkan LPJ hanya beberapa lembar misal, atau mungkin bisa dihitung lembarannya. Dan itu terbukti waktu itu ada gitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan dari mana organisasinya. Nah, artinya bisa dilihat dari situ, berarti tidak baik. Walaupun dari kepribadian, kalau dilihat dari kacamata kita ya, baik gitu ya. Nah, ada beberapa yang masuk tadi, tapi ternyata tidak masuk dalam hal kepribadian yang lainnya gitu ya. Nah, gitu Kang Alwan. Jadi kalau melihat itu, maka harus melihat persentasenya adalah bukti kerjanya ya. Jadi perwujudan dari tugas-tugas yang diharuskan oleh sekretaris kerjakan gitu Kang Alwan. Ya seperti itu. Oke, mantap Kang Asep. Perihal kepribadian ya Kang Asep. Iya, boleh. Saya sering melihat gitu ya. Saya juga sering melihat sekretaris itu sering kali dipercayakan kepada seorang perempuan gitu. Terutama dalam kepanitiaan ya, selain sekretaris jenderal. Nah, menurut Kang Asep itu kenapa ya bisa gitu? Biasanya sekretaris itu sering kali dipercayakan kepada seorang perempuan gitu. Apakah tidak percaya laki-laki bisa menjalankan tugas sebagai sekretaris gitu, terutama dalam kepanitiaan? Itu mungkin Kang Asep. Oke. Mungkin yang saya tahu ya, kenapa seringkali memilih perempuan itu karena pertama menganggap negatif atau pesimis ya,
untuk mempercayakan kepada laki-laki sebagai sekretaris. Kebanyakan itu ya. Dan memang ada juga kepribadian dari perempuan yang lebih unggul, itu lebih teliti. Nah, memang ini yang bisa dikatakan keunggulan dari perempuan itu Kang Alwan. Jadi memang sangat diwajarkan juga kalau memilih perempuan, dan tapi tidak memungkinkan juga ada laki-laki yang lebih teliti dari perempuan. Cuma jarang gitu ya. Kalau boleh jujur ya, saya juga masih kutil ya, kurang teliti. Masih kurang waktu menjabat di OSPAI pun, walau Kang Andri bilang katanya LPG-nya paling besar, paling gede, paling komplit. Saya bilang malah justru ada beberapa poin yang masih belum ada sebetulnya. Bahkan nota-nota pun ada beberapa yang hilang karena kelalaian saya waktu menjabat seperti itu ya. Nah, begitu Kang Alwan. Oke, mantap Kang Asep. Tapi Terakhir bisa mungkin ya. Boleh, boleh. Oke. Selama Kang Asep menjabat ya sebagai sekretaris gitu, pasti saja ya tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini juga sebagai pembelajaran bagi kita ya, selaku sekretaris juga ya, yang menjalankan roda organisasi di OSPAI, khususnya ya sekretaris gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu masalah apa, masalah terberat gitu, atau masalah apa yang pernah dihadapi oleh Kang Asep selama menjadi sekretaris, dan bagaimana gitu jalan keluarnya. Seperti itu mungkin Kang Asep, itu sebagai pembelajaran juga bagi kita, barangkali nanti kita mengalami juga hal yang sama gitu. Terima kasih Kang Asep. Iya, ya. Oke, Kang Alwan. Masalah terbesar ya waktu saya menjabat apa ya kira-kira? Nah, mungkin karena memang waktu itu menjabat, mungkin Kang Alwan tahu ya. Jadi saya waktu itu masalah terbesar saya bisa dikatakan nih dapat ujian itu ya, telinga saya kena ujian oleh Allah. Akhirnya termasuk buku pedoman juga tidak terselesaikan, yang awalnya pengen diselesaikan, dan juga beberapa pekerjaan kesekretariatan pun terpaksa diberhentikan karena memang masalah pada diri saya sendiri ya. Kalau masalah di OSPAI yang paling terbesar itu kadang kita menghadapi tadi ya, egois dari orang-orang tertentu yang ingin cepat untuk administrasinya gitu ya. Misalnya butuh cepat untuk surat. Nah, artinya solusinya ya kita harus tegas. Kalau waktu itu saya tegaskan ya, mau tidak mau, kalau mau suratnya jangan dadakan, kalau mau tetap ada besok gitu, sesuai dengan kesediaan saya di Alisa seperti itu ya. Jadi memang harus tegas saja, harus ditindak tegas. Kemudian masalah-masalah yang lainnya karena memang waktu itu belum ada wakil ya, belum ada wakil presiden. Kalau sekarang kan sudah ada. Nah, itu waktu itu masalah juga ketika kumpul rapat gitu kan. Ketika presiden tidak ada, maka mau tidak mau ya kita harus siap gitu ya, sebagai sekretaris. Nah, mungkin untuk OSPAI wilayah dan juga UKS itu bisa dipertimbangkan. Jadi bagaimana caranya biar tidak dadakan dan juga tidak asal memimpin rapat ataupun memberikan instruksi-instruksi yang lainnya, dan juga harus koordinasi dengan pimpinan kita ya, ketua kita. Nah, itu aja mungkin Kang Alwan kalau pengalaman dari saya. Oke, mungkin terima kasih. Cukup sampai situ pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Kang Asep, sangat memotivasi dan juga sangat mencerahkan. Mungkin. Ya, bagaimana Kang Alwan? Karena Kang Asep ya kebetulan beliau ini adalah menteri saya dan saya adalah sekretaris beliau. Jadi saya saya apresiasi karena pertanyaan dari menteri saya ini strateginya cukup baik, menanya sekaligus memotivasi untuk semua, juga mapatahan bagi saya gitu, Kang. Mapatahan ya. Bu moderator mau nanya. Bangga, Pak Sekjen? Boleh. Sangat interaktif sekali ya, luar biasa. Kang Alwan sangat mewakili semua saya rasa. Kang Asep, saya mau nanya, dalam pembuatan pedoman surat menyurat itu ada rujukannya tersendiri nggak? Atau kita boleh diberikan kreativitas tersendiri gitu kita? Seperti itu, Kang. Bisa diulangi Kang Andri, ini putus-putus ini, coba agak pelan. Terdengar putus tadi.
Oke, A. Ini A, dalam pembuatan pedoman surat menyurat, nah itu ada rujukan tersendiri nggak gitu A? Apa kita diberikan kreativitas tersendiri, kita boleh ngapain aja dan lain sebagainya? Atau ada panduan atau rujukan yang saklek yang harus kita ikuti gitu A? Terima kasih. Oke. Nah, untuk pedoman itu ya sebetulnya untuk surat-surat itu menurut saya sudah final ya atau sudah selesai Kang Andri, karena memang kan untuk surat menyurat itu sudah dari generasi ke generasi. Waktu saya mengadakan kesekretariatan, administrasi kesekretariatan sama seperti ini pola-polanya gitu ya. Dan semua terarsipkan juga dalam komputer itu. Kemudian sebelum-sebelumnya juga mengadakan dan saling saling terus berbagi ya tentang format-formatnya itu. Nah, bisa saja Kang Andri kalau memang sebetulnya tidak ada aturan baku dari misal dari pusat dari mana gitu ya. Tidak ada aturan bakunya, tapi secara poin-poinnya itu memang ada beberapa yang sama dan juga ada beberapa yang dibedakan. Itu tidak jadi masalah. Begitupun dengan layout dari surat ataupun layout yang lainnya ataupun bentuk katanya yang dipilih seperti apa. Nah, itu bisa disesuaikan dengan tadi prinsip kesopanan ya, tata kesopanan dalam penyampaian suratnya itu. Jadi sebetulnya tidak ada, tapi menurut saya surat-surat yang sudah ada di LSM itu sudah standar, sudah sangat standar ya, sudah baik ya, sudah sesuai dengan petunjuk dari pembuatan surat-surat sebelumnya atau surat-surat yang dari organisasi yang lainnya gitu, Kang Andri. Kalau memang mau dibuat beda juga nggak apa-apa. Misalnya kop surat didesain beda gitu ya. Di angkatan ini kop suratnya seperti apa, itu tidak jadi masalah karena saya juga melihat dan juga mengalami dari beberapa periode organisasi yang luar, itu kop surat itu juga beda-beda desain gitu ya, beda-beda font misalnya, fontnya, layoutnya, kemudian bentuk-bentuk tata letaknya, layout. Nah, itu bisa disesuaikan lagi aja nggak apa-apa. Cuman poin-poin intinya itu yang dipertahankan, misalnya kop surat di atas, jangan sampai kop surat di bawah gitu kan. Nah, kemudian juga ada di awalnya itu bisa misalnya nomor gitu kan, dan lain sebagainya, perihal dan pembuka dan isi dan sebagainya. Dan itu poin-poin itu yang sangat penting sebetulnya. Jadi bukan formatnya ya, bukan format layoutnya atau ya layoutnya ya. Kalau layout itu bebas menurut saya, tapi poin-poin yang tadi itu sangat penting. Dan itu kalau mau memang dibedakan atau dibuat ulang juga tidak jadi masalah sebetulnya ya. Tapi kalau mau mengikuti yang sebelumnya itu lebih baik juga, karena memang kita bisa dikatakan menghargai keilmuan dari sekretaris yang sebelumnya, itu juga nggak apa-apa. Dan bisa dijadikan nanti rujukan di pembuatan pedoman ini, Kang Andri. Ya begitu. Ya, tunggu nak. Berdasarkan tadi pemaparan dari Kang Asep ya, ternyata tugas dari seorang sekretaris ini lumayan ya Kang ya. Salah satu elemen yang sangat krusial dalam organisasi ternyata seorang sekretaris. Nah, berarti seorang sekretaris ini memang harus bersinergi dengan pemimpin atau ketuanya ya Kang. Jangan sampai terjadi miskom, jangan sampai terjadi misunderstand. Karena memang bergeraknya organisasi ini tolak ukurnya dari segi administrasi ya, salah satunya mungkin. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan lagi, ketika kan tadi ya salah satu peran dari sekretaris itu harus baik dari segi human relation-nya. Nah, ketika kita berhubungan dengan sekretaris, misalkan baik itu sekretaris UKS ataukah dari wilayah, nah ketika dari merekanya pun sudah down mungkin bahasa istilahnya lah, bagaimana cara kita untuk memotivasi mereka gitu, agar bangkit kembalilah istilahnya tuh gitu kan. Karena melihat tugas sekretaris ini yang memang cukup banyak ya, ternyata ruang lingkupnya pun luas gitu. Ya betul, Teh Asri ya. Memang lumayan berat sebetulnya, lumayan berat, dan bisa dikatakan keberhasilan dari suatu organisasi itu kunci besarnya adalah sekretaris ya. Jadi dari administrasi tadi ya. Jadi paling krusial itu tadi ya. Misalnya organisasi tidak punya visi misi, OSPA wilayah misal atau UKS tidak punya visi misi. Nah, ini perlu dipertanyakan organisasinya ya. Nah, maka
dengan pertanyaan tadi, untuk mewujudkan human relation-nya itu ya dengan baik dengan seluruh elemen-elemen yang ada di Al-Ihsan, baik itu OSPA wilayah ataupun UKS, salah satunya adalah sering-sering diajak ngopi ya, ngobrol pintar atau ngobrol sambil nyantai tapi sambil ada edukasinya atau ada sesuatu yang bisa membuat moodnya tinggi lagi gitu ya. Nah itu bisa ajak, makanya misalnya sekretaris pusat nih ngajak seluruh sekretaris kumpul di rumah makan apa gitu kan, nggak apa-apa, ngobrol santai sambil sedikit nyentil evaluasi gitu kan, sedikit ngebahas gimana nih administrasi kita sudah baik, surat menyuratnya sudah bisa ya, sudah pada bisa bikin surat atau apalah pembahasannya sambil iseng-iseng atau bisa foto-foto gitu kan. Sebenarnya itu sih yang paling sangat berpengaruh menurut saya ketika mengajarnya seperti itu. Itu bisa Kang Teteh coba lakukan, atau face to face ketika ada masalah di sekretaris ini, kalau laki-laki ke laki-laki tentu ya, tidak laki-laki ke perempuan. Maka misalnya Kang Andri ngelihat sekretaris OSPA wilayah ASPA 2 misalnya, wah kurang bagus nih, datang langsung ke beliau, jangan menunggu beliau datang ke saya, jangan, tapi kita datang ke kamarnya gitu. Itu sudah jadi kebahagiaan tersendiri juga buat mereka, oh bahwa saya diperhatikan nih oleh sekretaris pusat gitu ya, atau ke sekretaris UKS. Nah kalau UKS itu perempuan sekretarisnya, maka harus gunakan norma-norma kesopanan tadi, termasuk kesopanan santri. Ya jangan sampai diajak ngopi ya, ngobrol pintarnya di tempat apa itu jangan. Nah, jadi ada tata kesopanan seperti itu. Ya atau juga sering mengadakan evaluasi ya, tapi evaluasinya dibingkai dengan sesuatu yang tidak membosankan ataupun sesuatu yang menarik. Misalnya tadi ada makan-makan evaluasinya itu atau apa gitu kan. Intinya sih kebanyakan kita itu terlalu fokus atau terlalu serius dalam organisasi, tapi kurang memperhatikan dalam hal human relation untuk kebahagiaannya gitu ya, untuk kebahagiaannya. Nah itu aja sih, jangan terlalu serius lah intinya, santai-santai aja berorganisasinya, tapi jelas gitu progresnya. Gitu ya Kang Andri ya. Siap Pak, siap. Itu Teh Asri ya. Ya. Terus ditanggapi boleh. Ya. Bagi Akang Teteh yang lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan keresahannya dari jajaran struktural apapun, tidak harus dari sekretaris ya, entah itu gubernur dan sebagainya. Mungkin barangkali ada yang memiliki keresahan yang berkaitan dengan administrasi, ataupun mungkin memiliki gagasan atau aspirasi yang memang berkaitan dalam koridor administrasi di Pesantren Al-Ihsan ini, mungkin bisa menyuarakan argumentasinya, maka kan Teh untuk komunikasi untuk diskusi yang lebih hidup mungkin ya, diharapkan untuk Akang Teteh juga dapat lebih berinteraksi. Ya, maka kalau ada yang mau bertanya atau saya mau bertanya. Teh. Ada ya? Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Teh Asri dan Kang Asep yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan Kang, saya Hilya dari ASPI 7. Izin bertanya, kan di salah satu program kerja sekretaris itu ada pengarsipan itu. Nah, kira-kira menurut Akang ada teknik tersendiri gak untuk pengarsipan? Karena kan pengarsipan itu adanya nanti kan di akhir gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita rapi gitu, biar tersusun gitu dalam mengarsipkannya sampai gak ada yang ketinggalan gitu. Biar gak tercecer, supaya terorganisir gitu Kang. Karena saya pribadi aja kadang-kadang suka kurang rapi gitu, kurang terorganisir gitu Kang. Kira-kira ada gak tips dari Akang gitu untuk dalam pengarsipan ini? Terima kasih. Teman Teh Hilyatul Milah, mungkin pertanyaannya bagaimana sistematika yang baik ya Kang dalam pengarsipan itu? Mangga kepada Kang Asep dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Hilya ya. Nah, untuk pengarsipan itu sendiri, waktu saya menjabat dan sampai sekarang pun ya saya menjabat di beberapa tempat. Nah, itu caranya adalah kita
adakan sekretariat dulu. Nah, kalau sudah ada sekretariat, itu sangat mudah dan nanti jadi penyemangat juga. Yang kedua adalah kita buat tempat untuk arsip itu. Misalnya apa ya namanya tuh? Saya lupa. Ada papan gitu tuh, bukan papan ya, apa? Khusus tempat arsip-arsip gitu yang biasa dijual juga ada tuh. Apa namanya itu? Ada yang tahu nggak? Kayak berbentuk box gitu, box. Oh, Nah, itu apa Bantex namanya? gitu ya, Kang. Bantex bukan? Itu ya namanya. Nah, oke, saya lupa soalnya. Nah, pakai itu. Jadi beli, kalau udah beli kadang jadi penyemangat juga. Ya kalau beli nanti pasti diisi. Ya, dan yang kedua sering-sering ya instruksi kepada anggota dan juga pengurusnya khususnya untuk menyimpan ataupun memberikan arsip-arsip yang ada di setiap divisi ataupun kementerian simpan atau ada gitu ya. Jadi sering-sering disetorkan. Dan Cek terputus kayaknya ya. Iya, kamar atau ke aspanya gitu ya, ke asramanya. Nah, itu bisa menggunakan door to door, kita gerak langsung gitu. Kalau memang agak lambat untuk memberikan ke kita. Ya, jadi sering-sering. Nah, maka perlu juga tadi seharusnya ya sirkulasi ataupun pergerakan untuk hal administrasi ini, seharusnya itu semua yang berkaitan tentang organisasi itu masuk ke sekretaris terlebih dahulu, surat menyurat, proposal dan sebagainya. Jangan sampai langsung masuk ke pihak-pihak yang tertuju. Misalnya harusnya ke bendahara, ya harus ke bendahara, langsung ke bendahara. Nah, maka kalau bisa ya diharuskan langsung ke sekretaris terlebih dahulu untuk di cross check, kemudian di ACC oleh ketua, baru dikirimkan ke ke bendahara, maaf. Begitupun dengan yang lainnya, surat menyurat misalnya ada yang dari luar masuk ke kita. Nah, artinya sering-sering diingatkan aja. Kebanyakan sih ya kadang karena emang kan kita menjabatnya kan dua ya, statusnya santri dan juga mahasiswa. Itu menjadi dua problem juga, menjadi tantangan kita gitu ya, tantangan yang harus dilaksanakan seperti itu. Begitu Teh Hilya, ya kurang lebih. Bagaimana Teh Hilya, dapat dipahami? Tadi sempat terputus sih Kang. Jadi intinya gimana Kang caranya? Ya intinya adalah sering-sering diingatkan ke pengurusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang agak susah untuk diajak kerjasamanya, door to door, kasih motivasi, semangat. Tadi sering-sering diajak ngobrol juga ya, ngobrol santai dan sebagainya sambil evaluasi. Terus juga door to door kita langsung ambil arsip-arsipnya kalau memang belum ada ya. Jadi tidak harus di akhir. Kalau di akhir itu untuk acara-acara ataupun untuk kegiatan-kegiatan di akhir saja. Jadi bisa dicicil tuh. Makanya tadi termasuk ada berita acara, itu sangat penting juga. Ya, berita acara nanti untuk verifikasi ketika di akhir nanti. Nah, ya jadi sering-sering aja diingatkan, diajak kerjasama. Oke Kang, siap. Kasih. Emang Untuk sih kerasa ya kalau tertarik. Kenapa Teh Hilya? Nggak jadi Teh. Udah gitu aja. Kepada Akang Teteh yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kang Teh? Waktu dipersilahkan. Izin bertanya. Atau saya boleh nanya kalau belum ada yang nanya? Oh, tadi ada yang izin bertanya, Kang. Punten. Ya, silakan. Mangga, Teh. Ya, suaranya jelas. Mohon maaf, volumenya sedikit kecil.
kurang terdengar dengan Suaranya jelas. sudah jelas. Suara jelas namun suaranya ini kecil. Cek. Udah terdengar? Ya, coba Teh bisa dipaparkan mungkin pertanyaannya. Izin bertanya, saya Damayanti dari Asrama Putri 2. Masih terkait tadi yang ditanyakan oleh Sekjen, itu perihal tentang ketentuan dalam surat menyurat. Nah, saya sendiri gitu sedikit kesusahan, utamanya dalam surat menyurat, terutama kemarin pas mau ada pelantikan kepengurusan baru, itu kan dibuat gitu kan surat kepengurusan. Nah, yang paling terkendalanya itu di nomor surat. Nah, untuk itu sendiri ada ketentuan khusus atau tidaknya dan bagaimana gitu cara penomoran itu yang baik dan benar, dan utamanya kalau misalkan ada ketentuan baru ataupun ketentuan yang harus dijalankan gitu. Apakah yang kemarin surat yang sudah dikeluarkan itu harus diperbaiki lagi atau tidak? Soalnya itu saya mengikuti dari yang tahun kemarin gitu karena memang bingung untuk penomoran surat itu sendiri. Terima kasih. Terus Teh. Sama-sama. Untuk pertanyaannya, Kang Asep, bagaimana ketentuan khusus dalam penomoran surat menyurat? Ya. Oh ya, baik. Penomoran surat ya. Nah, itu kan kalau penomoran surat itu kan harus berurutan ya, sesuai dengan kegiatan demi kegiatan. Nah, jadi kalau yang biasa saya gunakan itu ya sesuai dengan masa kita menjabat awal gitu ya. Kalau memang pas selesai dilantik kemudian harus membuat surat, maka penomorannya harus dimulai dari 1. Gitu ya. Kalau yang saya tahu gitu ya. Nah, maka harus kita buat ulang. Tidak melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya. Karena kan memang beda konteks dan juga beda fokus gitu ya. Beda fokus dan juga beda tujuan tadi. Ya, artinya kalau nanti nomor itu mengikuti kepengurusan yang sebelumnya, berarti kita ada kaitan atau ada hubungan nih dengan kepengurusan sebelumnya, padahal kita kan beda periode, beda kepengurusan gitu. Maka alangkah baiknya diulang dari awal lagi. Berarti diulang dari 01 gitu ya untuk penomorannya. Jadi jangan mengikuti kepengurusan yang lain. Itu sih menurut saya yang saya tahu gitu. Atau mungkin Akang Teteh yang berbeda pendapat atau punya pandangan yang lain, boleh kita sharingkan saja, silahkan ya. Atau mungkin Kang Andri sendiri itu sebagai sekretaris pusat. Iya Kang, kenapa Kang? Ya, gimana itu? Untuk penomoran, kalau dari sekarang OSPAI atau mungkin di pedoman itu ada rencana pembuatan penomoran itu, apakah harus dimulai dari 01 itu ketika awal menjabat atau melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya? Ya, untuk penomoran tersendiri itu dimulai dari awal menjabat. Iya, setiap betul. kepengurusan Ya. Gitu. Ya, begitu Teh. Siapa tadi yang bertanya tuh? Lupa, maaf. Teh Nevi, Kang. Ya, enggak. Sudah, Siap, Kang? Sudah paham, insya Allah. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kang, ada pertanyaan dari Teh Nurul dari Kemkominfo. Nah, salah satu proker dari Kemkominfo ini ialah pembuatan KTS, yang mana dalam proses pelaksanaannya atau dalam proses pengerjaannya ini seringkali terjadi berbagai kendala, berbagai hambatan, dimulai dari mungkin mandatnya di dana, terus juga mungkin dari pengurus wilayah yang mungkin sedikit kurang kooperatif gitu, Kang. Nah, yang ditanyakan adalah kiranya menurut Kang Asep ini apakah perlu dibuat KTS ini? Sedangkan
fungsi dari KTS ini kan hanya sebatas formalitas dalam pengenal saja gitu, Kang. Oke, ya. Oke, ya, pertanyaan bagus juga, dan ini emang menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan juga ketika saya menjabat santri di Alisa. Artinya memang KTS ini sebagai pengenal saja. Nah, mungkin ke depan bisa saja kita kerjasama dengan misalnya pihak bank gitu. Jadi KTS ini di sampingnya itu bisa dijadikan KTM gitu ya, ATM. Jadi KTS dan juga ATM. Itu beberapa organisasi itu menggunakan seperti itu, Kang Teteh. Jadi ada dua fungsi nanti, selain sebagai pengenal dan juga sebagai untuk menyimpan uang atau penarikan uang di bank gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan kalau memang mau. Dan kemudian ada masalah tadi ya, pengumpulan dana, data yang sulit, pengumpulan dana juga ya, ternyata dana juga. Nah, kalau dana itu mah kembali ke ini ya, keadaan masing-masing ya. Kalau data, nah ini data yang sangat penting ini. Emang sepertinya sampai sekarang data di Alisan itu kadang kebingungan ya data. Nah, makanya ini PR besar nih, Akang Teteh. Jadi data dari awal itu harus benar-benar terarsipkan dengan baik. Ya, kalau bisa dibuat secara online saja nggak apa-apa. Jadi data-datanya dimasukkan online, ya, data-data yang masuk dan data-data yang sudah ada, santri-santri yang ada ataupun santri yang baru, seluruh data-datanya masuk, dan nanti seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, nanti kita buat statistik dan juga grafik santri. Wah, itu sangat luar biasa. Dan data sudah komplit dan terus diupdate, Akang Teteh, ketika bulan berganti bulan, misal tahun berganti tahun, santri yang keluar siapa aja, santri yang datang siapa aja, santri yang misal tidak ada kabarnya, bisa dikatakan misal berhenti atau gimana. Nah, itu kalau bisa ada data seperti itu, Kang Teteh. Ya, itu bisa kerjasama dengan Pak Haji ataupun nanti orang-orang yang biasa mencatat untuk formulir pendaftaran santri baru. Nah, itu kadang juga menjadi PR besar ini ya. Dan mungkin sampai sekarang ya masih belum jelas gitu data santri Alisan itu ada berapa santrinya, kemudian dari mana asalnya ada berapa gitu. Nah, itu bisa menjadi PR besar kita ke depan, Kang Teteh ya. Kita coba renungkan kita coba perjelas untuk data-data ini. Nah, begitu Teh Asri dan Teh Nurul. Bagaimana Teh Nurul? Masih ada keresahan yang ingin ditanyakan mungkin? Terima kasih atas jawabannya, Kang. Bisa dimengerti. Alhamdulillah. Kepada Kang Teteh yang masih ingin bertanya, atau jika tidak ada yang ingin bertanya, tadi sempat terjeda gitu. Dari Kang Asep Nugraha sendiri ada yang ingin ditanyakan ya tadi ya? Mangga, Kang. Oh ya, boleh. Ini mas sebagai ini aja ya, sambil nunggu Kang Teteh jika memang ada pertanyaan. Hanya ingin memverifikasi saja, ingin mengkonfirmasi apakah seluruh organisasi OSPAI wilayah, UKS dan juga OSPAI pusat tentunya ya sudah pada punya ini visi misi. Kang Andri mungkin bisa sebagai perwakilannya mewakili seluruh, apakah sudah pada punya visi misi? Oke, baik. Terima kasih, A. Untuk visi misi di setiap organisasi ya, baik pusat, wilayah ataupun OKS, alhamdulillah sudah ada. Dan yang Andri tahu ya, pusat itu udah ada, terus wilayah juga udah ada, dan beberapa UKS udah ada seperti Marawis itu sudah ada. Terima kasih. Oke, ya alhamdulillah. Udah ada ya. Ya, ada RT. Kalau ada RT, seluruh organisasi ada? Ada ART yang pusat ada yang tentu ada gitu. Ada, alhamdulillah. Ada semua. Kalau UKS belum tahu, A. Kalau belum tahu, nah itu harusnya Kang Andri tahu itu, ya. Ya, jadi harapan saya struktur Kang Andri tahu, ada RT mereka tahu, kemudian visi misi mereka tahu. Artinya ketika sudah tahu ini, nah ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa administrasi
di Alisan, organisasi di Alisan itu baik ya, dan itu bisa diwakilkan nanti sama Kang Andri ketika nanti ada misalnya ada orang luar atau alumni nanya gitu kan, nanya misal siapa ininya apa namanya, misalnya tahunya sama Kang Andri aja gitu, nanya gitu kan, nanya tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan, visi misi UKS ini apa gitu kan. Nah kalau nggak bisa jawab kan repot juga, atau ternyata jawabannya tidak ada visi misinya, nah itu apa artinya tidak jelas organisasinya, nah gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan lagi aja kalau memang belum ada. Kalau sudah ada ya syukur alhamdulillah gitu ya. Oke, nah paling tadi sih yang menjadi PR besar saya itu adalah tadi ya tentang data Alisan itu, karena memang dari tahun ke tahun juga sering apa ya, sering tidak jelas gitu ya, masih berserakan lah. Maka ya tugas besar bersama itulah, tugas bersama dari Kominfo kemudian yang lainnya ya, Kemendagri juga ikut membantu, itu masih berkaitan, Kemendagri, Kominfo, kemudian sekretaris ya, itu bagaimana caranya data kalau bisa berbentuk grafik itu sangat luar biasa menurut saya Kang Andri. Misalnya ada grafik nih santri Alisan dan alumni tahu oh itu sangat luar biasa. Misalnya dari Palembang ada berapa santri Alisan ya, ketahuan dari grafik itu. Santri dari Jawa Barat ada berapa atau dari Bandung berapa, wah Masya Allah, itu menurut saya suatu keberhasilan dari administrasi Kang Andri, salah satunya gitu ya. Karena memang itu PR besar dari dulu belum bisa tergarap atau belum bisa tercapai. Nah kira-kira gimana tuh Kang Andri? Bisa ya, insya Allah ya tahun depan ya. Insya Allah ditampung nggak? Ya siap, semangat. Nah ini saya ingin menawarkan saja jika memang ke depan nanti mau diadakan ataupun tidak ya silahkan, itu tidak masalah. Ya yang pertama itu tadi ya untuk pelatihan khususnya administrasi, ya saran saya tadi Kang Andri ya, karena administrasi itu sangat luas dan juga banyak yang harus dilatih, atau kalau dalam satu waktu atau 2 jam itu sangat tidak cukup, maka perlu beberapa tahapan, apalagi kalau virtual ya. Virtual itu kan tidak terlihat langsung nampak apakah benar sekretaris ini bisa membuat surat, apakah cuman copy paste kemudian dikasih screenshotnya, karena kan kalau virtual seperti itu ya. Nah maka bisa nanti kalau itu dia adakan aja sama Kang Andri atau senior yang ada di Alisan yang dekat, bisa datang langsung secara offline, nah langsung praktek dan tentunya tadi sambil mencetuskan buku pedoman administrasi OSPAI gitu ya, yang mencakup untuk seluruh organisasi UKS, OSPAI wilayah dan juga OSPAI pusatnya. Nah itu sangat luar biasa menurut saya, keberhasilan yang bagus yang nanti akan terus-menerus akan digunakan. Yang kedua, sebagai perwujudannya, ini kalau mau aja ya, kalau mau dan juga yang sudah ada OSPAI pusat itu websitenya saran saya diurus kembali, karena jujur kalau para alumni khususnya saya juga selalu kepo di website gitu ya, website apakah ada postingan terbaru gitu kan, ingin tahu visi misi OSPAI sekarang apa, saya lihat di website kok nggak ada gitu kan, karena saya sering aktifnya melihat website gitu ya dibandingkan ngelihat yang lain gitu ya, kalau saya gitu, tapi nggak tahu yang lain. Dan juga adanya website itu sangat terlihat jelas wujud keberhasilan administrasi, struktur nanti di sana tercantum gitu kan, kemudian tadi visi misi, kemudian pelayanan, kemudian apa saja yang menjadi progres ataupun aktivitas kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut, jadi selalu update dan ketahuan gitu ya, dan lebih jelas menurut saya karena informasinya secara khusus gitu kalau dan banyak bisa memuat informasi yang lainnya. Nah ini kan baru OSPAI pusat ada tuh websitenya tapi belum dimaksimalkan, dan bahkan menurut saya sekarang jadi lebih, mohon maaf gitu ya, lebih anjlok gitu. Apakah emang masalah untuk pembelian hostingnya atau apa, saya tidak tahu, saya belum menanyakan ya, karena kalau pengen jujur pasti rasanya lumayan sedih gitu kalau yang tahu, kalau tahu bahwa website itu tidak diurus gitu, sangat sedih pasti ya, karena kan udah capek-capek begadang bikin, saya tahu Kang Ukan tuh pengorbanannya luar biasa waktu buat website itu. Dan ini salah satu tawarannya, karena saya juga beberapa kali membuatkan website di berbagai macam tempat gitu ya, dan juga organisasi berbasis WordPress. Ini kalau mau Kang Teteh untuk UKS dan juga OSPAI wilayah, kalau mau membuat website bisa kita adakan pelatihannya, dan juga nanti bisa melalui video
video tutorial yang nanti dibuatkan. Kalau memang mau, nah, misalnya dalam 1 minggu Mahir membuat website untuk UKS dan juga OSPA wilayah. Kalau mau ya silahkan, nanti berbasisnya WordPress. Nah itu untuk sedikit masukan ataupun ini ya. Karena memang menurut saya kalau organisasi nggak punya website perlu dipertanyakan ke organisasiannya. Itu aja sih. Ya bisa dipertimbangkan atau mungkin bisa diabaikan ya. Ya silakan kalau memang ini saya kembalikan lagi kepada Teh Asri. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ya dicukupkan mungkin ya. Mungkin Akang Teteh ada yang ingin bertanya kembali. Jika tidak ada mungkin kita akhiri ya. Barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Kang Asep Nugraha? Atau sudah cukup, Kang? Oh ya, boleh deh. Ya, closing statement-nya adalah Akang Teteh semua harus terus semangat ya, semangat dalam berorganisasi dan juga jangan lupa status di sana itu santri dan juga mahasiswa. Dan juga fokus di arisan itu jangan sampai fokus ke organisasi saja, tapi fokus juga ke santrinya atau ke ilmuwan kepesantrenannya. Jangan sampai lebih banyak waktu kita korbankan untuk organisasi, tapi keilmuan kepesantrenan kita abaikan sampai-sampai terasa basi. Nah, jangan sampai ilmu-ilmu agama yang di alisan itu bisa dikatakan 20% dapatnya, kemudian 80% itu ilmu organisasinya. Jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau bisa seimbang 50% dan terus semangat, jaga komunikasi, ya tetap minta saran dan juga minta pendapat kepada para senior itu sangat bagus menurut saya ya. Artinya human relation-nya terus terjalin dan merasa dipedulikan ya, merasa dipedulikan dan sangat senang biasanya para alumni seperti itu kan. Walaupun terkadang memang para alumni juga merasa tidak punya ilmunya, tapi mereka akan selalu ada ya dan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik atau masukan-masukan yang terbaik. Seperti itu Akang Teteh semuanya, dan juga jangan sampai tidak ada target-targetan dalam jangka waktu dekat, menengah dan juga panjang ya. Harus buat targetan-targetan itu. Ya itu saja mungkin closing statement-nya, dan sekali lagi mohon maaf jika memang materi pada webinar lah ya atau acara malam ini masih banyak kekurangan ataupun tidak sesuai dengan harapan Akang Teteh semua. Ya sekali lagi khususnya kepada Kang Andri, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika memang ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya kepada saya atau bisa mengunjungi website saya ya di asgaalkorni.com. Ya, itu saja. Kembalikan lagi kepada Teh Asri. Ya. Hatur nuhun Kang Asep Nugraha. Ya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Asep ya, mungkin bagi Akang Teteh sekalian boleh gitu ya aktif di luar selaku mahasiswa, cuma mungkin jangan sampai melupakan identitasnya sebagai santri gitu ya Kang ya. Ya betul. Nah, dan mudah-mudahan agenda kita malam hari ini ya, pelatihan administrasi ini dapat mengupgrade kinerja kita ke depannya lebih baik lagi, khususnya dalam bidang administrasi. Mungkin dari Pak Sekjen ada yang ingin disampaikan? Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya palingannya sama Kang Asep yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu bersama kita semua. Nah, sekali lagi terima kasih Asep. Oh iya ini Teh Asri arahkan untuk foto bersama. Oke, baik. Mungkin Akang Teteh kalian bisa keluarkan senyum terbaik kalian ya. Bagaimana instruksinya Pak Sekjen? Sebentar ya. Asep punten bisa ntar. Gimana? Bisa. Bisa, iya. Oke, semuanya bisa on kamera.
Ini ada yang di asrama, ada yang di kamar ya, ada yang di rumah. Ayo yang lain ditunggu. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Saya serahkan kembali kepada Teh Asri. Terima kasih. Oh, ada Alwan nih belum tadi. Sorry. Kang Alwan, on kameranya dong. Pak Menteri. Oh, ya udah, Teh Asri, saya serahkan kembali kepada Teh Asri. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Asep yang telah bersedia berbagi ilmunya. Mudah-mudahan menjadi maslahat bagi kami, maslahat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan keberkahan ilmu yang didapatkan ini senantiasa menyelimuti kita semua ya. Terima kasih juga kepada Akang Teteh sekalian karena sudah kooperatif. Terima kasih juga atas atensinya. Mungkin saya tutup langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya.